Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Dengan bersyukur atas pernyataan Tuhan Yesus yang telah menghadirkan tahun 2021, kami sapa jemaat yang berada di rumah. Selamat sore dan shalom. Atas tuntunannya, kami meresponi dengan ibadah tahun baru 2021. Mendahulunya, kami mohon perhatian untuk warta jemaat di saat ini. 1. Informasi pelayanan. A. Ibadah minggu sore ini 3 Januari 2021 dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Talabesi. Pembacaan Alkitab Matius 3 ayat 13 sampai 17. Lagu liturgi ibadah Keluarga Model 1. Nyanyian persiapan ibadah 2 Sabat Lama nomor 3 ayat pertama. B. Seluruh kegiatan ibadah wadah pelayanan dan organisasi gerejawi untuk tahun 2021 dibuka pada hari Minggu 10 Januari 2021. C. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM sepasang calon suami istri, Saudara Randy Risakota dan Saudari Betty Hengkasa pada hari Kamis 14 Januari 2021. 2. Ungkapan duka. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada 1. Keluarga Leatung Salaka di Unit 2 Sektor Grisin atas dipanggil pulangnya keribaan Bapa di Sorga almarhumah Henderina Kristina Salaka Leatung pada hari Minggu 27 Desember 2020 dan pemakaman berlangsung di Jemaat GPM Kariu Klasis Pulau-Pulau Lease. 2. Keluarga Watimena di Unit 1 Sektor Elohim atas dipanggil pulang keribaan Bapa di Sorga almarhum Martin Watimena pada hari Senin 28 Desember 2020 dan pemakaman berlangsung pada hari Selasa 29 Desember 2020. Semoga keluarga-keluarga selalu dikuatkan dan diberi penghiburan. 3. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias Ketua. Jemaat persilakan berdiri dan kita cari dan bernyanyi dari 2 Sabat Lama nomor 3 ayat pertama. Ku dengar Tuhanku, kau panggil marilah. Raja adalah yang kudus.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom, salam sejahtera, dan juga selamat sore bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Baiklah, kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah di saat ini sekaligus sebagai ibadah syukur perjamuan kudus. Kita memulainya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak diserahkan duduk kembali. Mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 11. Ayatnya yang pertama, jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa-dosa kita. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 32 pada ayatnya yang kedua. Karena hal itu gemarlah bawa hatimu melainkan berpengharapan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang berada di rumah, mari kita memuliakan Tuhan dan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 164 ayatnya yang pertama. Sio Tuhan, Engkau tuntut cinta kasih-Mu segenap. Sio Tuhan
Jemaat kekasih Kristus, di sore hari ini dalam ibadah minggu sekaligus ibadah syukur perjamuan kudus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, yakni Matius 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Matius 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Tetapi mendahulunya marilah kita mintakan tuntunan Roh Kudus atas kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sangat menginginkan Engkau hadir lewat Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman-Mu ini disampaikan, kami dapat mengerti serta memperlakukannya itu dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Matius 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 yang berbunyi begini. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Hendaklah kita semua yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini mau memperlakukan itu di seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, Bapak Ibu, anak-anak yang berada di rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Patutlah kita mempersembahkan syukur kepada Allah, sebab di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kekuatan dan kesempatan untuk tiba di tahun yang baru, tahun 2021, ya kan Bapak dan Ibu? Nah, sebagai umat yang sudah diberikan kesempatan untuk masuk tahun 2021, bahkan telah diberikan kesempatan pula pada pagi tadi untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus sebagai lambang keikutsertaan kita memahami dan memaknai penderitaan Kristus bagi kita. Artinya perjalanan kita sepanjang tahun 2021 atau kita yang telah tiba di tanggal 3 Januari hari ini adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau gereja Protestan Maluku mengawali tahun ini, ya itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita bahwa satu tahun itu kita merayakan perjamuan kudus selama 4 kali Bapak dan Ibu. Nah cuman memang karena COVID ini kita merayakan perjamuan kudus dengan keterbatasan. Dan seperti adanya sekarang Bapak Ibu juga mengikuti ibadah syukur dan ibadah-ibadah minggu lainnya live streaming seperti begini.
Tetapi kita tidak akan berkesimpulan bahwa pandemi COVID itu membatasi kasih Allah, sehingga kita tidak bisa menjumpai Allah hanya karena ruang dan waktu. Iya kan Bapak dan Ibu? Nah, sekalipun pandemi, kita tetap diberikan kesempatan, dan karena itu program gereja seperti merupakan sebuah wahana dan sarana untuk Bapak Ibu yang ada di rumah sekalipun karena tidak bisa datang di gereja, bisa menemukan dan mendapatkan bahwa kekuatan cinta kasih Allah itu selalu nyata dalam kehidupan jemaat GPM Immanuel OSM, termasuk yang ada di rumah. Bapak Ibu dan anak-anak yang ikuti ibadah ini, aminkan itu dulu. Bapak tuh bersyukurkan. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya. Dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu datang dari Galilea menuju ke Yordan. Untuk apa? Untuk menjumpai Yesus, Yohanes, dan untuk meminta dari Yohanes supaya ia dibaptis. Mengapa Yohanes ada di Yordan? Dan mengapa Yesus harus dari Galilea menuju ke Yordan? Sebab memang pelayanan Yohanes itu di Yordan. Bapak Ibu dan anak-anak, bayangkan dari Galilea ke Yordan itu paling jauh, ya. Dalam perjalanan kalau jalan kaki itu Bapak dan Ibu dari Galilea sampai di Yordan itu sekitar 2 dan 3 hari. Tapi Yesus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 atau 3 hari itu untuk ke Yordan hanya untuk menemui Yohanes supaya ia meminta Yohanes membaptiskannya. Itu luar biasa. Satu hal yang harus menjadi pertanyaan beta, tetapi pertanyaan umat, pertanyaan Bapak Ibu. Beta saya tahu apakah Bapak Ibu pikir akan ke saya. Yang pasti ketemu mesti pikir begini. Mengapa Yesus dibaptis? Apakah perlu Yesus dibaptis? Apalagi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baptisan yang dilakukan Yohanes adalah baptisan untuk orang berdosa. Dengan begitu kita juga bisa bertanya, apakah Yesus berdosa? Oh, tidak sama sekali. Yesus tidak berdosa. Yang berdosa adalah manusia. Saudara-saudara, ada alasan Yesus diminta atau meminta Yohanes untuk membaptiskannya. Alasan yang pertama, Bapak Ibu dan anak-anak, bahwa Yesus sedang menempatkan diri, sedang membawa dirinya, memposisikan dirinya sebagai orang berdosa. Yesus mengambil tempat sebagai orang berdosa. Yesus mau menggantikan orang berdosa itu. Ya. Itulah Yesus yang kita percaya sampai saat ini. Yesus mengambil posisi manusia, tuh Bapak Ibu dan anak-anak, sampai ia disalib, sampai puncaknya di Golgota itu. Bukan di Yordan saja, sampai mati dan nanti bangkit. Kedua, Bapak dan Ibu dan anak-anak, Yesus minta dibaptis, Bapak Ibu, bukan karena Yesus harus bertobat. Ya kan, Yohanes datang dengan seruan untuk pertobatan tuh. Dari baptisan yang dilakukan Yohanes, baptisan untuk pertobatan. Orang-orang berdosa mesti kembali bertobat. Itu baptisan Yohanes. Apakah Yesus harus bertobat? Dan Yesus harus mengakui dosa? Yesus tidak berdosa. Yesus juga bukan mengakui dosanya saat membaptis itu.
di zaman perjanjian lama. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, alasan yang ketiga adalah dengan pembaptisan Bapak dan Ibu, ya, dengan pembaptisan Yesus hendak menyatakan keimamannya. Dia sebagai imam besar, ya, dan tugas imam adalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dan memang benar, Yesuslah yang akan menjadi perantara antara manusia dan Allah. Manusia tidak bisa akan langsung ke Allah, Bapak dan Ibu, anak-anak. Mesti melalui Yesus dulu. Mesti melalui Yesus dulu. Karena itu Yesus yang disebutkan adalah imam besar. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Mengapa? Karena Yohanes merasa tidak layak. Membuka tali kasutnya saja aku tidak bisa, apalagi aku membaptiskan. Sebenarnya kamu harus membaptiskanku, boleh. Dan apa yang dilakukan Yesus dalam pembaptisan ini, Bapak dan Ibu dan anak-anak, harus menjadi teladan bagi Bapak, Ibu, anak-anak dan beta, dan bagi persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya, kita patut meneladani Yesus yang mengasihi, yang tidak menganggap dirinya tinggi, tetapi mau mengambil jalan rendah, mau memposisikan dirinya sebagai manusia, mengambil bagian orang-orang berdosa. Itu Yesus. Yesus yang tidak berdosa saja, ya Bapak Ibu tahu, Yesus yang tidak berdosa saja mau menempatkan diri sebagai orang berdosa. Lalu kita, katong yang berdosa tetap sombong, sebuah dosa tetap masih pepudada saja. Tahu? Katong yang selalu berbuat dosa, katong ini banyak, ada bapak, mama, anak-anak, ada remaja, pemuda. Katong ini yang berbuat dosa. Tapi kadang-kadang katong sok mau katong ini orang Kristen, orang percaya nanti masuk surga. Katong yang selalu berbuat dosa ini saya sulit sekali untuk membawa diri dalam seluruh pertobatan hidup. Karena itu, sebagai manusia yang berdosa, Bapak, Ibu, dan beta ini, kita perlu bertobat. Kita perlu dibaptis dalam sebuah pengakuan itu pertobatan kita. Mengakui dosa-dosa kita. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita, Bapak dan Ibu. Pengakuan yang tulus, yang jujur itu penting. Tulus untuk membuka diri di hadapan Allah soal keterbatasan dan kelemahan dosa kita. Itu penting. Sama saja dengan tulus orang tua secara terbuka mau bilang, beta nih salah, papa nih salah, mama nih salah. Karena ketemu egos yang mau bilang akan. Apalagi di hadapan anak-anak, anak alus-alus ini saya bisa mau mengaku salah, yang mau kasih sonde, orang Kupang bilang, sondor. Padahal Yesus menginginkan pertobatan itu terjadi. Untuk apa kita makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus? Untuk apa kita mengawali tahun ini dengan perjamuan kudus? Kalau bukan sebuah kesempatan untuk kita mengintrospeksi, bermeditasi, berkontemplasi, merendahkan diri lebih ke bawah sedikit dan berubah, bertobat kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan beta kan saya tahu tuh bahwa tahun ini nanti tanggal 4 besok, lusa, katong saya tahu kata nanti apa yang terjadi tuh seperti tahun kemarin. Masuk tahun 2020 itu pesta, pokoknya rame. Biar
mati satu-satu. Stres. Dan rasa, ini kita bisa terulang dengan sebuah kebiasaan itu Bapak dan Ibu. Mari kita berbalik, mari kita taat. Saudara-saudara terkasih, kita yang mengikuti perjamuan kudus jangan diberlakukan sebagai sesuatu yang biasa saja, tetapi ini kesempatan untuk mencari Allah, untuk bertobat. Dan karena itu, ya, sebagai orang tua, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, mari kita keluar. Mari kita keluar dari keberdosaan. Mari kita keluar dari perbuatan-perbuatan yang tidak membawa keselamatan. Mari kita keluar. Mari kita tinggalkan dari suasana kegelapan. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Mama, papa, kita tinggalkan. Biarlah akan berlalu dengan tahun yang lama. Tahun itu kan tidak kembali lagi tuh Bapak Ibu. Kalau kita tinggalkannya semua dengan tahun yang lama, perbuatan itu tidak kembali lagi. Tergantung komitmen Bapak Ibu dan Ibu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang harus kita siapkan di awal tahun ini? Apakah kita siapkan rumah? Siapkan uang? Siapkan rencana-rencana keluarga? Apa yang sudah kita siapkan? Jangan sampai kita melupakan menyiapkan keluarga kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Jangan sampai kita lupa mempersiapkan anak-anak kita yang ada di rumah tuh Bapak dan Ibu. Mungkin ada cucu, ada cece. Jangan sampai lupa mempersiapkan anak-anak kita untuk setia berdoa, setia membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dan jangan lupa menggantungkan diri kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu dan anak-anak jangan gantungkan hidup, jangan berserah pada dunia. Jangan berserah pada kekayaan Bapak Ibu, jangan berserah pada uang, jangan berserah pada nomor-nomor togel. Jangan berserah untuk itu. Tidak ada orang kaya di dunia ini dengan uang togel dan judi. Sampai dunia lenyap, selesai. Tidak ada. Kalau ada yang sudah dengar ada dapat 30 juta, 60 juta tergiur mau ikut, itu setan bekerja. Itu bukan uang hasil keringat. Tuhan sudah bilang siapa yang memakan dan hasil keringatmu itu yang menjadi berkat. Yang bukan hasil keringat tidak menjadi berkat. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 Bapak Ibu dan anak-anak. Hanya yang perlu kita tahu adalah berjalan dalam kebenaran Allah. Beri diri, beri keluarga, beri hidup keluarga dan rumah tangga dituntun di bawah kehendak Allah. Siap untuk bertobat dan siap menjadi orang-orang percaya Bapa Mama di rumah yang setia, yang taat pada perintah-perintahnya. Itu pesan firman Tuhan di hari ini saja Bapak dan Ibu. Di saat sore ini. Selamat menjalani hidup baru bersama Kristus di tahun baru besok dan selamanya. Bergantunglah hidup Bapak Ibu kepada Kristus sang pemberi hidup itu. Di sana Tuhan berkati Bapak dan Ibu anak-anak. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semua, marilah kita berdiri. Kita berdiri dan kita akan mengaku iman kita, mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Demikian kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan kami kembali kepadamu Tuhan. Kami selaku umat-Mu, kami boleh memberikan persembahan syukur kami Bapa. Untuk itu Bapa di sorga, ajarilah kami Tuhan Yesus, bukan saja dengan mata-mata uang ini kami persembahkan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami dapat persembahkan itu kepadamu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biarlah mata-mata uang ini Tuhan Yesus dapat diperdaya gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam jemaat kami, jemaat GPM Immanuelus ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang ada di rumah, mari kita tenang. Kita mempergunakan kesempatan ini sekalipun di rumah saja, kita bisa tenang, jangan ada ribut-ribut di rumah, dan kita bisa masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berkuasa di sorga dan di bumi, Bapa yang memimpin kami selalu, kami menyembah-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mensyukuri kasih Allah yang besar bagi kami. Kami bermohon ampunilah kami Tuhan atas semua dosa dan salah kami. Tuhan Yesus, mari datang memperkenankan kami yang beribadah dari rumah ini. Hari ini 3 Januari 2021 kami membawa pengucapan syukur, sebab di awal tahun ini kami telah makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus di dalam meja perjamuan Tuhan. Dan sore hari ini sebagai ibadah minggu, kami semua datang menyembah-Mu dan membawa pengucapan syukur kami atas segala yang terjadi pada pagi tadi. Dan oleh karena masa pandemi corona ini, dengan usia-usia kami yang ada ini, lalu kami sebagai orang tua yang karena membatasi diri dari kerumunan dan banyak orang, lalu kami menjumpai Yesus dalam ibadah seperti ini. Kami yakin Tuhan telah memberkati dan menguduskan rumah-rumah kami, menguduskan hati kami, sehingga tempat dan rumah kami menjadi magnis, menjadi berkat untuk pelayanan. Dan Tuhan tinggal bersama kami juga, di hati kami dan di rumah kami, dan dimanapun saja kami ada. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang dan tolong kami supaya kami menyadari bahwa kalau kami hendak masuk tahun 2021 ini, yang harus kami lakukan adalah mempergantungkan hidup kami pada Tuhan, berpegang erat-erat pada Tuhan, bahwa hidup rumah tangga kami, hidup kami sebagai bapa, sebagai suami, sebagai mama, sebagai istri, oma, opa, anak-anak, semuanya pada Tuhan. Bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, pendapatan kami, usaha kami, yang kami lakukan sebagai mama, bapak, suami, istri itu, anak-anak, semuanya kepada Tuhan. Membawa seluruh pergumulan pendidikan anak-anak kami, anak-anak dalam usia kandungan, anak-anak usia balita, batita, usia anak indria, anak kecil, anak tangguh, remaja, anak
kami bertanya dan kami terus mengevaluasi bahwa semua yang Tuhan lakukan kepada kami, cara-cara Tuhan memberikan tekanan, pengujian, persoalan adalah supaya kami anak-anak orang tua bertumbuh dan bertumbuh dalam iman yang matang, yang murni kepada Kristus. Sebagaimana untuk mendapatkan emas yang murni itu adalah emas yang mesti ditempa sampai mendapatkan tulen dan murninya. Demikian pun iman kami. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang taat uji, yang percaya di balik kemelut dan berbagai persoalan itu Tuhan ada. Dan kami minta Tuhan berjalan bersama kami juga. Tuhan tolonglah kami. Kami merindukan, kami menundukkan diri, dan kami minta penghantaran dan pertolongan Tuhan bagi rumah tangga kami, warga jemaat kami ini semua berjalan masuk di tahun 2021. Biarlah kami yang merancangkan segala sesuatu, kami juga tahu diri bahwa merancangkan segala sesuatu itu dengan meminta kehendak Allah itu terjadi dalam seluruh rencana-rencana itu. Bukan kami punya kemanusiaan saja. Tuhan tolong kami semuanya. Jika dalam kehidupan keluarga kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada keluarga-keluarga yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Berkati pendapatan dan pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, sebagai pensiun, sebagai buruh kasar, baby sister, sebagai ojek, sebagai sopir, sebagai dosen, sebagai TNI Polri, sebagai pengusaha, penjual kios-kios kecil, papa lele, jual sayur di pasar atau jual makanan masak, jualan masak, dan sebagainya. Tuhan Allah, kami merindukan dan menundukkan diri di bawah kekuasaan-Mu, meminta pemberkatan-Mu atas semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kehidupan bangsa dan negara ini kami serahkan padamu. Tuhan memberkati para pemimpin negara dan bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin di provinsi ini, memberkati para pemimpin di kota ini, termasuk para pemimpin di kabupaten, daerah-daerah, di kecamatan, kelurahan, RT, RW. Buatlah kami dalam pertolongan Roh Kudus-Mu itu adalah pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang tidak asal bicara, yang tidak asal mengambil keputusan, dan yang tidak asal berkomitmen, yang tidak asal berdiri untuk memberikan konferensi pers dan sebagainya, dan menyampaikan hal-hal yang luar biasa, padahal tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tuhan Bapa di sorga, berkatilah semua mereka, dan berkatilah Gereja Protestan Maluku yang ada juga di Maluku Utara ini. Majelis Pekerja Harian Sinode yang di bulan depan akan menyelenggarakan sidang sinode yang ke-38. Tuhan memberkati seluruh kesiapan Majelis Pekerja Harian Sinode. Demikian pun Klasis Kota Ambon yang menjadi tuan rumah penyelenggara sidang sinode yang ke-38. Tuhan memberkati semuanya. Kami bawa segala pengucapan syukur atas pelayanan perjamuan kudus yang telah tadi kami ikuti bersama. Biarlah kami duduk di meja perjamuan itu, kami sudah sadar diri dan kami mau bertobat. Kami membawa hidup kami seturut kehendak Tuhan saja di tahun 2021 ini. Jemaat GPM Immanuel Sen, Ibu Ketua Majelis Jemaat, para pendeta jemaat di jemaat ini, hamba serahkan pada Tuhan. Tuhan berkati mereka, tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan ke dalam tangan Tuhan. Suami-suami mereka, keluarga-keluarga mereka, penatua diaken di dalam jemaat ini, koordinator unit, pengurus-pengurus wadah organisasi, laki-laki perempuan, kemitraan, tetapi juga teman-teman pengasuh, teman-teman pengurus ranting, dan teman-teman angkatan muda di ranting atau di cabang.
Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mempertaruhkan kehidupan warga gereja, warga jemaat GPM Immanuel Osem ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh anak-anak muda, semua hal yang terjadi di jemaat ini Tuhan berkati. Kawalilah generasi muda di dalam jemaat ini, tuntunlah mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka selalu berjalan di dalam dan di jalan Tuhan. Dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah, diberkatilah. Yang mengikuti ibadah ini dengan serius dan dengan sungguh-sungguh Tuhan berkati. Atau yang ada dalam kesibukan-kesibukan lain di rumah, biarlah Tuhan berkati supaya mereka menggunakan ibadah ini sebagai ibadah dan sarana berjumpa dengan Tuhan pula. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah ibadah ini. Semua yang menunjang ibadah di hari ini, ada pendatua dia akan bertugas, ada adik kami, saudara kami pemain keyboard, ada singer, ada multimedia, ada penata sound system, semua tim yang menunjang untuk proses live streaming ini, tetapi juga yang lainnya. Tuhan memberkati kami. Jadilah seluruh pelayanan ibadah ini di dalam kehendak Tuhan, jangan berdasarkan kehendak kami. Hanya kepadamu hamba berpasrah. Demikian pun kami berpasrah dan mau bilang, Tuhan, jadilah semua ini di dalam kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami membawa pengucapan syukur ini dan akan berdoa sebagai pada doa yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya hari ini, sore hari ini juga kami mau mengucapkannya secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saudara semua silakan berdiri. Lalu kita memuji Tuhan dari nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 138 ayat 1. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap. Dengan senang hati kita akan terus bersaksi, mulai dari dalam keluarga dan di mana saja kita berada, seturut kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan keluarga di rumah, dan semoga berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam hidup Bapak Ibu semua.